Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Ahad tanggal 25 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Abul Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibni Abdissalam ibni Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada malam hari ini kita akan membacakan secara singkat ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang neraka. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan secara singkat tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan surga, supaya kita merindukannya, supaya kita merindukannya, supaya kita semangat di dalam berlomba-lomba di dalam mengerjakan amal. Karena pendorong yang paling kuat untuk beramal adalah mengimani adanya surga dan adanya neraka. Beriman kepada Allah, memperbaiki niat, dan beriman kepada hari akhir, mendorong untuk beramal.
Karena tabiat manusia akan semangat mengerjakan sesuatu jika disebutkan balasannya, apabila disebutkan upahnya berapa. Dia akan semangat di dalam melakukan pekerjaannya apabila upahnya besar, apabila hasil yang diterimanya besar. Dan hasil yang diterima oleh orang-orang yang beriman dari amal yang dikerjakannya adalah surga yang tidak sebanding dengan amal yang mereka kerjakan. Kemudian kita menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang neraka supaya kita mengkhawatirkannya, supaya kita takut, termasuk menjadi penghuni neraka. Karena seseorang yang hidup di dunia ini tidak ada jaminan dia pasti masuk surga atau dia akan selamat dari neraka. Jadi disebutkan ayat-ayat neraka dan hadis-hadis tentang neraka supaya kita mengkhawatirkannya. Apabila Nabi SAW takut, lalu apakah kita tidak takut? Apabila Nabi SAW ketika diperlihatkan neraka, beliau berkata, "Ay Rabbi wa ana minhum." Ya Allah, apakah aku termasuk orang-orang yang ada di neraka? Padahal beliau sudah dijamin surga. Ini menunjukkan besarnya rasa takut Nabi SAW dari siksa neraka. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma'alam, la dahiktum qalilan, wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena Nabi SAW diperlihatkan siksa kubur, diperlihatkan neraka, diperlihatkan adab-adab yang menimpa orang-orang kafir dan durhaka. Maka beliau adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan paling takut siksa neraka. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin adhim. Katakanlah, aku ini takut jika bermaksiat kepada Tuhanku akan disiksa di hari yang agung. Qul inni akhafu. Katakanlah, sesungguhnya aku ini takut. Kalau Nabi SAW takut, apakah kita ini tidak takut? Kalau Nabi SAW takut, terus bolehkah kita ini tidak takut? Kemudian kita mengatakan demikian dan demikian. Itu karena gerasangnya hati, atau karena kerasnya hati seseorang, sehingga dia tidak takut siksa neraka. Padahal dia dibacakan ayat-ayat tentang neraka, tidak terdetik rasa takut. Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "Inni," sesungguhnya aku, "akhafu," aku khawatir, "in asaitu rabbi," jika aku bermaksiat kepada Tuhanku, "adabah," aku khawatir adab, "yaumin adim," di hari yang sangat agung,
yaitu di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhsyakum lillah wa atqakum ana." Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah ini aku. Aku ini sangat takut kepada Allah. Aku ini sangat takut siksa neraka. Aku adalah orang yang paling takut di antara kalian dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para nabi dan para rasul. Mereka takut. Karena mereka takut, di antara doa yang paling sering mereka baca itu doa memohon perlindungan dari siksa neraka. Sampai-sampai setiap salam atau setiap sebelum salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Itu kalau kita yang membaca lewat saja, dengan lafaz saja, lisan saja. Kalau yang membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menghayati. Itu kalau kita yang baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Jahannam apa jahannam? Doa yang dari lisan saja. Tapi kalau yang membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, beliau menghayati. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi beliau sangat menghayati semua doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau membacanya benar-benar dengan kekhusyukan yang sempurna. Tidak seperti kita mungkin membaca, tapi pernah tidak kita ketika membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, lalu kita meneteskan air mata? Pernah tidak kita ini merasa yaitu akan masuk neraka? Pernah tidak? Ada orang, subhanallah, dan ada kisah orang-orang yang soleh, tiap hari menangis. Aku khawatir, aku ini kalau tidak diampuni oleh Allah, aku akan masuk neraka. Meneteskan air mata membasahi jenggotnya, saking takutnya. Saking takutnya. Jadi Umar ibnul Khattab yang dijamin surga berkata, apabila diserukan kepada penduduk dunia, semuanya masuk surga kecuali satu yang masuk neraka. Kata Umar, yang aku khawatir yang satu itu aku, Umar. Ini kuatnya rasa takut. Kalau kita terbalik kita, sekiranya ada penyeru itu dari langit atas perintah Allah dengan mengatakan semua penduduk bumi masuk surga kecuali satu, mungkin kita merasa aman karena kita melihat tetangga kita, melihat ini, melihat itu. Umar tidak demikian. Umar berkata, aku khawatir yang satu itu adalah Umar ibnul Khattab. Kuatnya rasa takut. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yurisul khuluf. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan rasa takut. Takut siksa kubur, takut siksa neraka, takut meninggal dunia su'ul khatimah, takut amal ini tidak diterima oleh Allah karena dikerjakan dengan ujub, dengan pamrih. Takut ini, takut itu. Subhanallah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang demikian. Walladinahum min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaannya kita,
Pertanyaannya, apakah kita pernah merasa takut, pernah merasa kita ini akan masuk neraka, kemudian kita khawatir, atau kita ini merasa pasti akan apa? Masuk surga. Apakah kita ini pernah memikirkan kalau kita akan masuk neraka? Atau jangan-jangan kita ini merasa sudah pasti selamat dari siksa neraka dan sudah pasti masuk ke dalam surga. Umar ibn Abdul Aziz yang sejarahnya seperti itu. Istrinya berkata, Umar itu kalau menangis seperti burung yang kedinginan. Seakan-akan Allah menciptakan neraka hanya untuk dia. Saking takutnya dari siksa neraka. Hisham ibnu Abi Abdullah Ad-Dastawai, Amirul Mukminin fil hadis. Hisham Ad-Dastawai yang sangat dipuji oleh para ulama karena kesalihannya, karena ketulusannya di dalam menuntut ilmu dan di dalam menyampaikan ilmu. Beliau kalau tidur tidak bisa dengan lampu yang gelap, karena beliau ingat siksa kubur. Dia bisa tidur kalau lampunya mati, menggigil badannya. Ingat siksa kubur. Demikian keadaan orang-orang yang terdahulu. Terus bagaimana dengan keadaan kita ini? Tertawa terus kita ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang ayat-ayat neraka. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya neraka adalah darul adabil alim, tempat adab yang pedih yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Maka Allah Ta'ala berfirman, uiddat lil kafirin. Allah Ta'ala berfirman, uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan yang perlu kita ketahui, kita ini sudah punya rumah di neraka. Janganlah kita lalai, kita ini sudah punya rumah di neraka. Apakah kita tidak takut, khawatir kita akan mendatangi rumah kita tersebut? Karena setiap manusia punya rumah di surga dan di neraka. Dalam pembahasan kita, setiap orang punya rumah di neraka. Karena setiap orang punya rumah di surga dan punya rumah di neraka. Jadi orang-orang kafir ketika dia masuk neraka, diperlihatkan rumahnya di surga, sehingga dia semakin menyesali perbuatan-perbuatannya di dunia. Demikian pula orang-orang yang beriman ketika masuk surga diperlihatkan rumahnya di neraka, supaya dia semakin bersyukur. Kalau bukan karena kenikmatan Allah, dia akan mendatangi rumahnya yang ada di neraka. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Jadi orang-orang kafir, Allah akan menyiksa mereka di neraka. Mereka disediakan tempat
yang terbuat dari api. Mereka disediakan pakaian yang terbuat dari api. Makanan dan minuman mereka panas seperti api. Tempat duduk mereka juga terbuat dari api. Jadi mereka dikelilingi api. Maka neraka dinamakan an-nar, yang artinya api. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Dan api yang di neraka adalah 70 kali lipat dibandingkan dengan api dunia. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api kalian ini adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innaha lakafiyah." Ya Rasulullah, sekiranya penghuni neraka disiksa dengan api dunia sudah cukup. Mereka akan terpanggang. Ya Rasulullah, innaha lakafiyah. Ya Rasulullah, sekiranya mereka disiksa dengan api dunia sudah cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innaha fuddilat bitis'in wa sittina juz'an." Api neraka ditambahi, dilipatkan dengan 69 dibandingkan dengan api dunia. Dan kita juga mengetahui 70 itu artinya sangat besar. Bilangan 70 itu menunjukkan kelipatan yang sangat besar. Allah Ta'ala berfirman tentang api neraka, allati tattali'u 'alal afidah. Apabila membakar, yang hangus itu jantungnya. Jadi baru diletakkan yang hangus jantungnya. Ini orang itu kalau memanggang ayam, bagian dalamnya tidak kena, maka harus dikeluarkan. Tapi lain dengan api neraka yang 70 kali lipat api dunia. Allah Ta'ala berfirman, allati tattali'u 'alal afidah. Yang apabila membakar jantung manusia, semua yang ada di perut manusia itu hangus. A'udzubillah. Maka Allah berfirman kepada orang-orang yang bermaksiat, fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka dengan siksa neraka. Artinya Allah mencela mereka. Allah mencela mereka yang melakukan maksiat atau melakukan kesesatan, kekufuran. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka. Karena suatu saat nanti kalau mereka tidak bertaubat akan disiksa di neraka jahanam. Kembali kepada firman Allah, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit yang baru. Liyadzuqul adab, supaya mereka merasakan adab. Innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Setiap kali kulit mereka hangus, padahal kulit mereka itu tebal.
Jadi penghuni neraka kulitnya sangat tebal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nabul kafir mithlu Uhud." Gigi taringnya orang kafir sebesar gunung Uhud. Ini giginya saja seperti gunung Uhud. Kalau di tempat kita katakan seperti gunung Semeru. Nabul kafir mithlu Uhud. Wa ghiladhu jildihi, dan tebal kulitnya. Masiratu thalathati ayyam, perjalanan 3 hari. Artinya kulitnya sangat tebal. Artinya penghuni neraka itu besar seperti raksasa. Adapun penghuni surga tidak besar. Penghuni surga itu sekitar 30 meter, 60 hasta. Bentuk yang sangat ideal. Adapun penghuni neraka dari orang-orang kafir, jadi mereka itu besar, kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya. Jadi orang yang naik kendaraan cepat 3 hari, jadi orang yang naik mobil yang cepat atau perjalanan dahulu cepat naik kuda, 3 hari 3 malam baru sampai antara pundak satu dan pundak yang lain. Lirrakibi al-musri, antara pundak dengan pundak, perjalanan 3 hari. Kulit mereka pun tebal. Ini tebal kulit, perjalanan 3 hari ini seperti apa? Tidak ada yang bisa membayangkan. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibakar sampai hangus. Dan kulit tersebut adalah kulit yang digunakan maksiat di dunia. Jadi kulit yang dibakar oleh Allah adalah kulit yang digunakan maksiat di dunia. Yang di dunia digunakan kufur. Setiap hangus diperbarui lagi, bukan diganti kulit yang baru, enggak. Seperti orang yang terluka sembuh. Seperti orang yang terluka kemudian sembuh. Setiap kali kulit mereka hangus, diganti kulit baru, artinya disembuhkan lagi oleh Allah seperti baru. Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan siksa. Jadi orang yang beriman yang ada di neraka itu kecil. Penghuni neraka dari orang-orang yang bertauhid itu kecil. Saking kecilnya sampai seperti buah timun. Kecil. Karena Allah masih merahmati orang-orang yang beriman. Di neraka kecil. Dan kalau mati tidak disiksa lagi. Disiksa sampai mati. Kalau mati tidak merasakan siksa di neraka. Ini karena rahmat Allah kepada orang-orang yang bertauhid. Adapun orang-orang kafir sudah putus asa dari rahmat Allah. Sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Sehingga setiap kali kulit mereka hangus, diganti oleh Allah dengan kulit baru. Kulit baru adalah kulit yang tetap, kulit yang mereka gunakan maksiat di dunia. Diperbaharui oleh Allah. Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan adab. Innallaha kana azizan hakima. Sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Mereka diberi makanan, mereka diberi minuman. Inna sajarataz zaqqum ta'amul athim. Makanan mereka itu buah zakum. Allah berfirman, tal'uha, mayangnya ru'usus syayatin, seperti kepala setan. Buah zakum kal muhli yaghli fil butun, seperti timah yang panas yang mendidih di dalam perut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Lau anna qatratan min zakum. Sekiranya satu tetes dari zakum turun ke dunia, akan merusak dunia ini. Sekiranya satu tetes dari perasan buah zakum ini menetes ke dunia, la afsadat an-nasa ma'aishahum, niscaya kehidupan manusia rusak. Jadi satu tetes zakum itu lebih dahsyat daripada bom nuklir, menghancurkan dunia. Lalu bagaimana orang yang makanannya dari buah zakum? Mereka minum, mereka kehausan. Wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Apabila mereka kehausan, minta air, diberi air yang sangat panas, yang mendidih, seperti timah yang dipanaskan. Yashwil wujuh, yang membakar wajah. Ketika diminum, wajah mereka langsung hangus. Allah Ta'ala juga memberi minum kepada mereka, yaitu nanah dan darah penghuni neraka. Minuman mereka yaitu timah yang sangat panas. Dan juga minuman yang lain adalah darah serta nanah yang keluar dari penghuni neraka. Nanah, darah. A'udzubillah. Allah Ta'ala berfirman, miwaraihi jahannam wa yusqa mimma'in sadid. Mereka diberi minum dari nanah penghuni neraka. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusiku. Mereka minum, tidak bisa meminumnya karena panasnya dan karena busuknya. Wala yakadu yusihu wa ya'tihil mautu min kulli makan. Dan kematian datang dari setiap penjuru. Wa ma huwa bimayyit, namun mereka tidak dimatikan. Allah Ta'ala berfirman, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dengan nyaman dan mereka tidak pula dimatikan. Sehingga mereka yaitu tidak merasakan siksa lagi. Setiap mati hidup lagi. Setiap mati hidup lagi. Yang ada tinggal penyesalan. Allah Ta'ala berfirman, isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Mereka ini berusaha sabar. Allah berfirman mencela mereka, sabarlah, sabar-sabarkan diri kalian. Aw la tasbiru, atau kalian tidak sabar, sama saja. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian dibalas sesuai dengan perbuatan kalian. Kalian mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan kalian. Dan penghuni neraka itu tidak bersatu. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali dilemparkan umat ke dalam neraka, la'anat ukhtaha, yang ada di neraka mencela, saling mencela antara satu dan yang lain. Jadi tidak ada penghuni neraka memberi motivasi antara satu dan yang lain, tidak ada. Yang ada saling mencela. Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang di dunia saling mencintai, ayah, anak, istri, suami, sahabat, pada hari kiamat menjadi musuh antara satu dan yang lain. Apabila penghuni surga dicabut kedengkian, sebaliknya penghuni neraka sempurna kedengkian mereka. Jadi mereka sesama penghuni neraka benci antara satu dan yang lain. Anak membenci orang tuanya, orang tua membenci anaknya. Naudzubillah. Mereka berdoa kepada Allah agar Allah menghidupkan
mereka kembali ke dunia untuk beramal lagi, doa mereka tidak diterima oleh Allah. Mereka berkata, ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina. Wahai sekiranya kita dikembalikan ke dunia dan kita tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kita. Wa nakuna minal mu'minin, dan kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Ini doa mereka. Mereka minta hidup lagi supaya beriman, supaya tidak melakukan kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, qalakhsa'u fiha walatukal min. Tinggallah di neraka dalam keadaan terhina, walatukallimun, janganlah berbicara denganku. Jadi mereka berdoa, tetapi doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Doa yang pertama, doa minta hidup lagi. Kemudian doa yang kedua, mereka berdoa minta mati. Doa yang kedua, mereka berdoa minta mati. Tetapi Allah berfirman, la yamutu fiha wal yahya. Mereka tidak hidup tanpa siksa dan mereka tidak mati. Artinya setiap mati dihidupkan lagi. Setiap hampir mati dihidupkan lagi. Wal iyadu billah. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Penghuni neraka berkata, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, berdoalah kepada Allah supaya mematikan kita saja. Qala innakum makithun. Malaikat Malik berkata, kalian tetap di neraka. Laqad ji'nakum bil haqq. Dahulu di dunia kami datang kepada kalian dengan kebenaran. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Tetapi kalian di dunia membenci kebenaran. Tetapi kalian di dunia membenci kebenaran. Kemudian mereka berdoa yang ketiga, yaitu mereka minta istirahat 1 hari saja. Jadi mereka meminta istirahat 1 hari saja. Wa qala alladziina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adab. Dan mereka-mereka yang ada di neraka memanggil penjaga jahannam, berdoalah kepada Tuhan kami supaya memberi istirahat 1 hari saja. Supaya memberi istirahat kepada kami 1 hari saja. Malaikat-malaikat penjaga jahannam berkata, qalu awalam taku ta'tikum bil bayyinat. Apakah belum datang keterangan kepada kalian? Bukankah telah datang keterangan kepada kalian di dunia? Qalu bala. Mereka berkata, iya telah datang keterangan kepada kami di dunia. Qalu fad'u, kalau demikian berdoalah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah doa orang-orang kafir kecuali hanyalah sia-sia belaka. Jadi mereka minta istirahat 1 hari saja. Kemudian Allah menjawab, dan ini adalah ayat yang paling keras kepada penghuni neraka, yaitu firman Allah yang disebutkan di dalam surat An-Naba ayat 30, adalah ayat yang paling keras kepada penghuni neraka. Fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Rasakanlah, kami tidak menambahkan kepada kalian kecuali adab. Ini setiap hari bertambah adabnya. Setiap hari bertambah, bukan tambah ringan. Mereka minta keringanan, tetapi Allah berfirman, fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Ketika mereka berusaha dengan doa
tidak dikabulkan, maka mereka berusaha dengan tebusan. Mereka menebus siksa neraka dengan harta mereka. Karena mereka di dunia ada yang diberi kekayaan oleh Allah. Allah berfirman, "Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum wa lahum adabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum adabun muqim." Sesungguhnya orang-orang kafir, sekiranya mereka memiliki satu bumi, bukan hanya memiliki miliaran, memiliki harta seluruh bumi ini miliknya, dan yang semisal dengannya, artinya memiliki harta dua bumi, kemudian mereka menggunakan untuk menebus siksa neraka, tebusan mereka tidak diterima oleh Allah, dan bagi mereka disediakan adab yang pedih. Yuriduna an yakhruju minan nar, mereka ingin keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina min, mereka tidak akan sanggup keluar dari neraka. Walahum adabun muqim, dan bagi mereka disediakan adab yang kekal. Kemudian ketika menebus dengan harta tidak diterima, mereka ingin menebus dengan anak mereka. Tidak ada seorang pun di dunia kalau disiksa lalu mengatakan jangan siksa saya, siksa anak saya saja. Tidak ada. Bahkan orang tua itu kalau bisa mengatakan jangan siksa anak saya, siksalah saya saja. Tetapi siksa neraka tidak ada seorang pun yang bisa bersabar darinya. Allah berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Orang-orang kafir pada hari itu berharap menebus siksa dengan anak-anak mereka, atau dengan istri-istri mereka, atau dengan saudara-saudara mereka, atau dengan keluarga besar mereka. Itu ayah mereka, ibu mereka, adik mereka, kakak mereka. Waman fil ardi jami'an, dan kalau bisa semua orang yang ada di muka bumi. Summa yunji, kemudian Allah menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Allah berfirman, kalla innaha ladha, sekali-kali tidak. Neraka jahanam itu panasnya sangat menyala-nyala. Kalla innaha ladha, sekali-kali tidak. Tebusan kalian tidak diterima oleh Allah. Tebusan dari siksa neraka diterima di dunia, yaitu dengan bertauhid dan dengan beramal soleh. Adapun tebusan di akhirat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka, lau kanat lakad dunya wa ma fiha akunta taftadi biha, apakah jika engkau memiliki dunia dan seisinya, kamu akan menebusnya supaya kalian selamat darinya? Dia berkata, iya ya Allah. Allah berfirman, qad aradtu minka ma huwa ahwanu min dalik wa anta fi sulbi Adam alla tusyrika bi fa abaita illa syirik. Padahal dahulu aku memintamu perkara yang lebih ringan. Ketika kamu berada di tulang sulbi Adam, aku meminta kepadamu supaya tidak menyekutukan aku. Tetapi kamu enggan, tetap berbuat syirik, maka tempatmu neraka jahanam selama-lamanya. Waliyatubillah. Setelah semua diupayakan, namun tidak menghasilkan, maka penghuni neraka hanya meratapi saja.
mereka menangis memohon belas kasihan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wal yabku katsiran jazaan bima kanu yaksibun, menangislah dengan tangisan yang banyak. Itu semuanya percuma. Tangisan mereka tidak mendatangkan kasih sayang dari Allah. Jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlan nari la yabkun, sesungguhnya penghuni neraka benar-benar menangis. Sesungguhnya penghuni neraka benar-benar menangis. Lau ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat, sekiranya kapal-kapal diperjalankan, dilayarkan di atas tangisan mereka, akan berangkat kapal-kapal tersebut. Karena mereka besar. Dan tangisan mereka itu besar, banyak. Seperti lautan, seperti samudra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innahum la yabkuna dam makana dam'i. Mereka itu menangis darah, bukan menangis air mata. Mereka itu menangis darah, bukan menangis air mata. Itu sebagai balasan dari perbuatan mereka di dunia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menyesali, mereka meratapi, tetapi penyesalan mereka dan ratapan mereka tidak mendapatkan belas kasihan dari Allah. Karena Allah sudah memutus rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memutus rahmatnya dari orang-orang kafir di neraka jahanam. Wal iyadu billah, mereka hanya menangis saja. Mereka menyalahkan antara satu dan yang lainnya. Mereka menyalahkan antara satu dan yang lainnya. Imam makmum menyalahkan imamnya. Imam yang yaitu junior menyalahkan imam yang lebih senior. Imam yang senior menyalahkan imam yang ada di atasnya. Seterusnya sampai mereka menyalahkan iblis. Ketika antara satu dan yang lain saling menyalahkan, kemudian sumber permasalahan kembali kepada iblis. Maka iblis pun menyampaikan khutbah di neraka jahanam. Iblis menyampaikan khutbah di neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan iblis berkata setelah keputusan Allah ditetapkan kepada hamba-hambanya, innallaha wa'adakum wa'adal haqq, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum, aku juga menjanjikan kepada kalian. Fa akhlaftukum, tetapi aku menyelisihi janjiku kepada kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tidak memiliki kekuasaan menyesatkan kalian, kecuali aku hanya mengajak kalian dan kalian menuruti ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka janganlah kalian menyalahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrihikum, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Percuma kalian minta tolong kepadaku, aku juga tersiksa. Wa ma antum bimusrihiyya, kalian juga tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, aku mengingkari kalian dahulu ketika menyekutukan Allah denganku. Inna dhalimina lahum adabun alim. Allah berfirman, sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, mereka disediakan adab yang pedih. Kemudian yang terakhir,
Allah Subhanahu wa taala menyembelih kematian antara surga dan neraka. Jadi kematian diwujudkan, didatangkan oleh Allah berwujud kambing yang sangat bagus. Kambing domba yang sangat bagus. Fayudbah, kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Allah berfirman, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kekal, tidak ada lagi kematian. Yang namanya kematian sudah disembelih. Penghuni surga bergembira sekali karena sudah tidak ada lagi kematian. Kemudian yang menyedihkan, Allah berfirman, wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penghuni neraka, kekal, tidak ada lagi apa? Kematian. Maka mereka semakin sedih di atas kesedihan mereka. Mereka meratapi di atas ratapan mereka, namun semuanya itu percuma dan sia-sia belaka. Itu semuanya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang meninggal dunia dalam keadaan kufur, naudzubillah, ulaika alaihim laknatullah. Mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Wal malaikah, dan malaikat. Wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. La yukhaffafu anhumul adab. Tidak diringankan siksa atas mereka. Walahum yungdarun, dan mereka pun tidak ditangguhkan. Tidak ditangguhkan, tidak diselamatkan, bahkan tidak diringankan walaupun hanya sehari saja. Kemudian mereka berusaha minta air kepada penghuni surga. Mereka berusaha minta air kepada penghuni surga. Wa nada ahlun nari ahlal jannah. Penghuni surga, penghuni neraka diperlihatkan penghuni surga. Mereka berkata, an afidu alaina minal ma', berikan air kepada kami. Au mimma razaqakumullah, atau berikan apa yang Allah rezekikan kepada kalian di surga kepada kami. Allah, penghuni surga, berkata, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan air yang ada di surga dan semua yang ada di surga kepada orang-orang kafir. Naudzubillah. Jadi mereka hanya meratapi, mereka hanya menyesal, tapi penyesalan ketika itu tidak bermanfaat, dan penyesalan pada hari itu adalah penyesalan yang sia-sia belaka. Maka Rasulullah SAW bersabda, angkidu anfusakum, selamatkan diri kalian dari siksa neraka. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari siksa neraka. Angkidu anfusakum, selamatkanlah diri kalian dari siksa neraka dengan la ilaha illallah, dengan bertauhid dan dengan beramal saleh. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Kita berdoa semoga Allah menyelamatkan kita dan juga anak-anak kita, istri kita, kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran katsiran, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah selalu memperbaiki niat kita. Semoga Allah menguatkan kita di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.